Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, mahasiswa semester 4 jurusan Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan belajar dengan melakukan simulasi pemeriksaan teknik IVI tinggi dan juga soft tissue. Kenapa dikatakan teknik IVI tinggi? Kenapa dikatakan high IVI teknik? Adalah karena penggunaan IVI-nya adalah pada angka di atas 100. Beberapa keuntungan penggunaan high IVI teknik. Yang pertama adalah dapat mengurangi dosis pasien. Yang kedua, untuk keawetan tabung sel sinar X. Dan yang ketiga, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pergerakan pada pasien karena kita menggunakan second yang kecil. Pada prinsipnya, high IVI teknik ini adalah ketika IVI-nya kita tinggikan, maka akan diikuti dengan penurunan Kv. Hal tersebut sesuai dengan prinsip atau rumus dari 10 Kv rule dan juga 15% Kv rule. Aplikasi penggunaan high IVI teknik di rumah sakit seringkali digunakan pada pemeriksaan radiografi torak. Kita akan mencoba melakukan ilustrasi kasus. Kita akan coba menghitung, kita akan menentukan berapa IVI tinggi yang digunakan beserta dengan MA-nya. Di sini sudah ada contoh kasus di mana seorang pasien laki-laki umur 41 tahun melakukan teknik pemeriksaan radiografi torak proyeksi PA. Untuk faktor eksposi awal atau standar, kita biasanya gunakan IVI 60 dan MAS-nya 12. Lalu kita akan coba aplikasikan dengan penggunaan high IVI teknik. Ingat, penggunaan high IVI teknik adalah IVI-nya di atas 100 sampai 150. Kita boleh bebas mau memilih di angka berapa. Tapi untuk rekomendasinya biasanya di angka 130 sampai dengan 150. Kita akan coba untuk memilih dengan IVI tingginya adalah pada angka 130. Lalu kita akan mencari MAS 2. Kita sudah mengetahui IVI-nya adalah 60 dan MAS-nya adalah 12. Ini adalah untuk yang standarnya. Nah, lalu kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. MAS 1 dibagi MAS 2 sama dengan IVI 2 per IVI 1 kita kuadratkan. Di mana kita di sini tidak melakukan perubahan pada penggunaan DID dan juga AFD. Jadi kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, MAS 1 kita sudah ketahui adalah 12. Kemudian MAS 2 ini yang akan kita cari. IVI 2 kita tentukan adalah 130. Dan IVI yang pertama, IVI 1-nya adalah 60. 12 bagi MAS 2 sama dengan ini kita kuadratkan 130 menjadi 16.900 dibagi 3.600. MAS 2 sama dengan 12 dikali karena ini berarti ini kita balik 3.600 dibagi 16.900. Ketemulah 12 dikali 0,21 sekian sama dengan 2,5. Nah, di sini kita ketemu MAS 2-nya adalah 2,5. Jadi pada aplikasi yang kita laksanakan, kita ketemu IVI 2-nya adalah 130 dan MAS 2-nya adalah 2,5. Pada aplikasi soft tissue atau teknik IVI rendah, ini kita juga bisa mengaplikasikan atau melakukan penghitungan dengan menggunakan rumus yang sama. Aplikasi teknik IVI rendah biasanya digunakan untuk memperlihatkan jaringan lunak. Bisa digunakan pada pemeriksaan nasal atau pemeriksaan nasofaring maupun faring. Jadi di mana pemeriksaan itu lebih membutuhkan jaringan lunak yang ditampakkan, maka kita bisa memilih teknik IVI rendah.
Untuk mengetahui jumlah energi yang keluar pada teknik KV tinggi dan pada penggunaan KV standar, kita bisa menghitung nilai exposure-nya. Untuk menghitung nilai exposure, ya di sini kita bisa menggunakan rumus exposure sama dengan P dikali KV kuadrat dikali MAS dibagi D kuadrat, di mana P-nya ini adalah nilai konstanta, dia nilainya tetap itu 15. Sementara D ini adalah untuk FFD. Ya, kita akan coba melakukan penghitungan. Untuk faktor eksposi standar tadi kita menggunakan KV 60 dan MAS-nya adalah 12. Sementara untuk yang high KV-nya adalah menggunakan KV 130 dan tadi ketemu MAS-nya adalah 2,5. Lalu berapa nilai exposure dari masing-masing faktor eksposi yang kita gunakan? Dengan menggunakan rumus exposure sebagai berikut, maka untuk penghitungannya, untuk faktor eksposi standar 15 KV 60 kuadrat dikali 12 dibagi 150 kuadrat. Kemudian di sini ketemu yaitu 28,8 nilai exposure. Sementara pada high KV nilai exposure-nya kita masukkan P15 dikali 130 kuadrat dikali 2,5 MAS-nya dibagi 150 kuadrat. Di sini ketemu 28,7. Ya, masih dalam rentang yang sama. Atau nanti adik-adik coba hitung kembali nilainya. Ini menandakan bahwa penggunaan KV standar dengan penggunaan teknik KV tinggi ini akan menghasilkan nilai exposure yang sama. Lalu bagaimana nanti hasilnya dengan ketika kita nanti melakukan pembacaan pada CR, di mana CR di situ ada nilai indeks exposure atau nilai yang nilai jumlah energi yang diterima oleh kaset. Apakah sama ataukah berbeda? Ya, berikutnya kita akan melakukan aplikasi tadi. Kita akan menerapkan hasil dari penghitungan tadi kita KV 130 dan MAS-nya 2,5. Kita akan aplikasikan pada pemeriksaan radiografi torak. Dimana kita yang pertama kita positioningkan dengan posisi PA. Kaset kita menggunakan kaset ukuran 35 x 35 dan jangan lupa menggunakan marker. Ya, marker kita tempel di pojok atas. Kita di sini menggunakan marker R. Kita pasang secara terbalik karena posisinya PA. Kita posisikan kaset dua jari di atas solder, ya. Kita pastikan tidak ada yang terpotong kanan dan kiri. Berikutnya kita atur kolimasinya sesuai dengan objek. Berikutnya kita akan melakukan eksposi. Setelah kita selesai melakukan positioning, kemudian kita atur faktor eksposi yang akan kita gunakan. Di mana untuk KV-nya kita atur 130 dan MAS-nya adalah 2,5. Kita expose. Kita akan mengaplikasikan penggunaan teknik KV tinggi. Yang pertama nanti kita akan membandingkan hasil dari penggunaan faktor eksposi standar yang tadi kita hitung, yaitu dengan 60 dan 12. Kemudian yang kedua kita akan aplikasikan penggunaan KV tinggi dengan KV 130 dan MAS-nya adalah 2,5. Yang pertama kita akan membuat radiograf dengan faktor eksposi standar. Kita menggunakan phantom torak, kemudian kaset ukuran 35 x 35. Kita pasangkan di sini. Jangan lupa menggunakan marker. Kita di sini menggunakan marker R. Ya. Setelah kita positioningkan objek, kita atur untuk batas atasnya adalah 2 cm di atas solder. Kemudian batas bawah, pastikan kanan kiri tidak ada yang terpotong, lalu kita atur kolimasinya. Oke, kita akan melakukan pengaturan faktor eksposi.
Ya, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengaturan pada faktor eksposi. Tadi yang faktor eksposi yang pertama adalah dengan menggunakan KV 60. Kemudian MAS-nya kita atur 12. Ya. Di sini pesawat untuk angka 12-nya tidak ada, jadi kita menggunakan 12,5. Kemudian setelah tepat kita lakukan eksposi. Ya, selanjutnya kita akan melakukan processing gambar menggunakan CR. Setelah tadi kita melakukan eksposi, dengan yang pertama adalah dengan GV standar dan yang kedua adalah dengan menggunakan teknik GV tinggi. Kemudian kita melakukan pengolahan gambar. Pengolahan gambar kita di sini menggunakan CR. Hasil daripada pengolahan gambar yang pertama di sini adalah pada hasil GV standar, faktor eksposi standar. Nah, tadi pada dua faktor eksposi antara faktor eksposi standar dengan faktor eksposi pada teknik GV tinggi, kita mendapatkan nilai eksposur yang sama, ya, yang sama atau hampir sama. Di sini kita akan coba membandingkan nilai eksposur yang tadi kita hitung dengan nilai indeks eksposur yang tertera pada CR. Pada faktor eksposi standar tadi kita menggunakan 60 dan MAS-nya 12. Di sini indeks eksposurnya adalah 1,575. Sementara ini adalah hasil dari teknik GV tinggi. Teknik GV tinggi indeks eksposur di sini adalah 2,18. Nilai indeks eksposur ini adalah untuk menyatakan jumlah sinar X yang diterima oleh emerging plate. Secara komputer radiografi, secara penghitungan di CR ini berbeda. Tetapi kalau kita menggunakan penghitungan dengan menggunakan rumus eksposur tadi, antara QV standar dengan faktor eksposi pada QV tinggi itu adalah sama. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada praktikum teknik GV tinggi dan soft tissue. Yang perlu diingat pada pemeriksaan dengan menggunakan teknik GV tinggi, yang pertama adalah jangan lupa menggunakan marker, menggunakan grid, dan menggunakan QV di atas 100. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.